Halo kan, gimana kabarnya nih? Lagi sibuk apa sekarang? Kalau kok iya nih, perempuan tuh sering kali dianggap sebagai makhluk lemah, precious, bahkan dianalogiin sebagai berlian yang harus dilindungi dan dijaga. Kadang juga dianalogiin jadi permen, jadi ikan asin. Aneh banget. Nah, iya bener banget tuh. Jadi, food estate itu sebenarnya konsep pengembangan pangan. Nah, di Indonesia ini udah pernah dilakuin. Nah, pengembangan pangan di sini itu dilakuin secara terintegrasi, ada mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan gitu. Nah, akhir-akhir ini pemerintah tuh lagi gencar nih mengusung kembali proyek food estate ini. Nah, disuruh senyum mulu, biar cantik katanya. Terus kalau misalnya marah-marah juga dibilangnya marah-marah mulu sih, lagi PNS ya. Nah, padahal tuh ya dulu sebenarnya proyek ini tuh udah pernah dibuat nih pas zaman Orde Baru, zaman Pak Harto itu. Jadi pas zaman Orde Baru itu pemerintah punya proyek namanya lahan 1 juta hektar. Nah, mungkin kita sering dengar namanya itu proyek lahan gambut gitu nggak ya? Lu pernah dengar gak sih gitu? Oh iya, terus menstruasi itu sering banget dianggap sebagai hal yang menjijikan dan memalukan. Sampai kadang perempuan itu malu gitu buat nyebut kata pembalut. Nah, gue sering denger sih gitu sih. Dulu tahun 95 itu Pak Harto pernah ngeluarin keputusan Presiden nomor 82 tentang proyek lahan gambut ini. Jadi udah ada persiapan, udah nyiapin transmigran juga buat ke Kalimantan Tengah untuk nggarap lahan gambut itu. Iya bener-bener. Terus perempuan berkarir bilangnya menelantarkan anak dan suaminya. Tapi kalau laki-laki berkarir disebutnya husband goals. Terus perempuan yang jadi IRT tuh dianggapnya nganggur aja di rumah. Padahal kerjaannya banyak banget. Ngurus anak, ngurus piring, ngurus kerjaan rumah lainnya. Nah, tapi proyek lahan gambut ini gagal total. Jadi lahan yang udah dibabat itu ya udah dibuka, jadi nggak dipanen, nggak bisa dipanen. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu kekeringan karena irigasi yang gagal. Tapi kenapa ya? Kenapa kalau misalnya laki-laki nih ngelakuin sesuatu kayak cuma piring atau ngelakuin basic house chores lainnya tuh dia dipuja-puja gitu kayak wah laki-laki idaman. Tapi kalau perempuan tuh kayak benar-benar dituntut harus bisa semuanya, bisa masak, bisa kerjaan rumah lainnya, bisa ngurus anak. Aneh banget kan? Iya sih, menurut gue juga gitu. Soalnya dari penelusuran Save Our Borneo, SOB, tahun 95 itu hutan-hutan udah dibuka. Pemerintah tuh jadi buat lahan uji coba 1.000 hektar di Desa Mampal namanya, Kecamatan Kapuas. Nah, lahan itu jadi demplot percobaan gitu. Jadi ngecek apa bibit, waktu tanam, dan jenisnya itu cocok apa enggak. Nah, hasilin padi yang merunduk gemulai, gede-gede gitu atau enggak. Hmm. Tapi ada yang lebih aneh lagi sih. Masa katanya perempuan tuh jangan pinter-pinter amat, terus jangan terlalu sukses. Katanya kenapa coba? Katanya biar gampang dapet jodoh. Aneh banget gak sih? Terus dibilang sekuler, liberal, terus atau gak paham ajaran agama kalau misalnya kita nanti kesetaraan. Aneh. Nah, bener banget gak sih? Nah, habis itu tuh nggak sampai setahun tuh pemerintah tuh langsung dapat jawabannya gitu. Gagal. Masalahnya apa? Masalahnya ada padi jenis IR66 dan padi jenis SAM yang ditanam. Nah, itu padinya itu nggak cocok sama tanah lahan gambut. Nah, selain itu lahan-lahannya udah berada di rentan banjir gitu. Benar-benar. Terus ya, kalau misalnya kita nih perempuan di dunia kerja tuh sering juga dapat gaji yang lebih rendah dari laki-laki. Kayak kenapa gitu? Masa gaji ditentuin dari gender? Kan harusnya gaji ditentuin dari kinerja yang emang dilakukan dan beban kerja yang diberikan kan sama perusahaan. Nah, kalau menurut gue sih gini ya, soalnya kemarin di tahun 2020 tuh Pak Jokowi tuh udah sempat ngusulin proyek food estate. Nah, katanya nih ya diusahakan tahun 2021 ini bisa selesai. Kalau menurut lu tentang proyek ini gimana? Apa gagal lagi gitu? Kalau menurut gue sih perempuan kalau misalnya nggak pakai make up atau mau pakai make up tuh ya terserah dia gitu, bukan berarti kalau misalnya dia nggak mau pakai make up bukan berarti dia nggak bisa ngurus diri, tapi bukan juga kalau misalnya dia pakai make up tandanya dia mau ngegoda laki-laki atau mau dapat validasi justifikasi dari lingkungannya. Nah, betul 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 setuju gue. Soalnya kalau menurut gue nih ya, yang pertama nih
Jadi distribusi pangan di Indonesia itu belum merata. Nah, takutnya malah cuma jadiin bahan pangan tuh numpuk di suatu daerah. Jatuhnya daerah yang benar-benar rawan pangan, yang logistiknya benar-benar susah gitu jadi nggak terjamah. Masa ada juga yang ngomong gini, perempuan yang pakai cadar katanya itu diopres sama agamanya. Tapi kalau misalnya ada nih perempuan yang nggak pakai jilbab, dibilang nggak tahu agama. Jadi kayak kenapa sih orang-orang tuh obsesi banget buat buat ngurusin auratnya perempuan, buat ngurusin penampilannya perempuan. Oh laki-laki nggak pernah tuh ada yang diomongin pakai celana pendek atau nggak pakai baju, padahal kan aurat juga. Nah, iya sih gue sering denger, sering lihat masalah gituan juga. Nah, kalau selain itu sih, cara-cara lain dalam pelaksanaannya itu biasanya nggak merhatiin lingkungan gitu nggak sih? Jatuhnya malah rusak. Misalnya kayak tahun 95 itu kan, lahan gambutnya dibuka. Food estate-nya itu jadi berpotensi risiko lingkungan nggak sih? Jadi bisa membahayakan kesehatan warga sekitar juga. Kegiatan cetak sawah yang dilakukan dengan praktik tidak ramah gambut jadi bisa menimbulkan masalah serius. Contohnya gini, kebakaran hutan lahan pada tahun 2019 sebagian besar itu terjadinya di lahan gambut. Nah, ekonomi Indonesia itu rugi sebesar 72,95 triliun rupiah. Selain itu juga ada gangguan pernafasan karena asap, penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan masyarakatnya. Belum lagi kalau misalnya orang-orang tuh sering banget bilang perempuan tuh sumber fitnah, perempuan tuh emosian, cenderung punya perasaan lah, masuk spirit pemimpin lah. Terus ada juga yang ngomong kayak laki-laki jangan cengeng, kayak cewek aja. Gitu loh, kayak banyak banget stereotip-stereotip yang dibentuk sama masyarakat tentang perempuan dengan konotasi yang buruk. Terus kayak ada stereotip perempuan nggak bisa nyetir, terus sering ditanya kapan mau nikah, tadi perawan tua loh, gitu-gitu. Terus perempuan sekarang tuh kayak yang tukang protes, ribet, dan disuruh santai nih kalau kita lagi bahas tentang seksisme. Apalagi sih yang mau diprotesin, zaman sekarang kan perempuan udah setara, gitu kan. Iya sih benar-benar benar juga sih. Kalau menurut gue sih ya semoga pemerintah tuh bisa ngaji ulang masalah ini biar nggak jadi bumerang, bukannya food estate malah jadi bumerang buat warga sekitar, buat kita-kita juga gitu kan. Oke deh kan, thank you ya kan bincang-bincangnya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Thank you kan. Oke, thank you juga kok.